Maka seluruh para nabi dan para rasul hadirin, dakwahnya hanya satu saja. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan selamat, akan berjaya. Selalu perbaharulah iman kalian. Maka ketika orang mau meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Innal hamdalillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Dialah Allah, zat yang memelihara seluruh makhluk, dan dialah Allah, zat yang memberi rizki seluruh makhluk. Kita telah diberi nikmat-nikmat yang begitu besar hadirin, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat yang paling tinggi, nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat-nikmat itulah hadirin, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi Agung, Nabi yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab beliau, fikir beliau, pengorbanan beliau, bahkan tetesan darah beliau, kita sekarang ini bisa mengenal Allah, bisa mengenal agama Islam dan mengamalkan agama Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mimbar yang mulia ini hadirin, khatib selalu berwasiat, terutama pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan amalan-amalan kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya adalah perkara iman. Iman lebih penting daripada rumah, iman lebih penting daripada kendaraan, iman lebih penting dari apa saja yang ada di permukaan dunia ini hadirin. Karena apa hadirin? Karena ketika manusia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia tadi tidak meninggalkan rumah yang mewah kepada ahli keluarganya, Allah tidak marah. Ketika manusia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan kendaraan yang mewah, Allah tidak marah. Dan ketika manusia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, manusia tadi tidak meninggalkan harta warisan yang banyak kepada ahli keluarganya, Allah tidak marah. Tapi Allah akan marah, akan murka ketika manusia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa iman. Maka perkara yang paling penting adalah perkara iman. Apa itu iman hadirin? Iman artinya menurut bahasa membenarkan perkataan seseorang dengan seyakin-yakinnya. Itu iman menurut bahasa. Tapi kalau menurut agama, iman artinya membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan seyakin-yakinnya tanpa perlu bukti yang nampak. Itulah iman. Maka hadirin, saking pentingnya iman hadirin, maka ketika bayi baru lahir dari perut ibunya, maka ahli keluarganya membisikkan dalam telinga si bayi, yaitu perkara iman, diazankan oleh keluarganya hadirin. Ini membuktikan apa hadirin? Pentingnya iman. Ketika orang sakaratul maut mau meninggal dunia, maka di sekelilingnya, kerabatnya, keluarganya, kawan-kawannya membisikkan kepada si yang sakaratul maut tadi perkara iman. Allah, Allah, Allah. Ini menandakan apa? Pentingnya iman. Apa nilainya iman hadirin?
Nabi SAW sabdakan, sekecil-kecilnya iman Allah akan ganti dengan pahala surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Barang siapa yang memiliki iman walaupun sebesar zarah, sebesar debu yang berterbangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Bagaimana kalau iman seseorang itu sebesar kelereng, sebesar bola, dan sebesar lagi, besar lagi, maka pahalanya surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi, hadirin. Maka hadirin, sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting adalah perkara iman. Yang pertama kali akan ditanyakan di alam kubur oleh malaikat adalah perkara iman. Man rabbuka, siapa Tuhan? Maka ketika manusia tadi bisa menjawab pertanyaan yang pertama, man rabbuka, dengan lancar, dengan fasih, maka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan mudah dia lewati, hadirin. Ini menandakan bagaimana pentingnya iman. Maka saking pentingnya iman, Allah Subhanahu wa taala kirim atau utus para nabi dan para rasul ke dunia ini sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul hanya untuk menyampaikan, mendakwahkan iman. Ada satu orang nabi, hadirin, yang ahli dalam dunia, pandai membuat perahu, membuat kapal. Tapi nabi tadi tidak menyampaikan, tidak mengajari kaumnya untuk membuat perahu, hadirin. Tidak mendakwahkan pentingnya membuat perahu. Tapi apa yang didakwahkan kepada kaumnya, yaitu pentingnya iman. Ada satu orang nabi yang ahli dalam dunia, pandai bertani. Tapi nabi tadi, hadirin, tidak mengajari, tidak mendakwahkan kepada kaumnya, kepada umatnya untuk pandai bertani, hadirin. Tapi yang disampaikan pentingnya iman. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para nabi dan para rasul yang ahli dalam dunia semuanya mendakwahkan pentingnya iman. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak aku mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh para nabi dan para rasul, hadirin, dakwahnya hanya satu saja. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan selamat, akan berjaya. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara iman adalah perkara yang sangat penting, yang harus kita usahakan hari demi hari, waktu demi waktu, dan sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, hadirin. Iman
manusia yang paling sempurna setelah para nabi dan para rasul hadirin, ialah imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa hadirin? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari bersama Nabi, makan minum bersama Nabi, duduk dalam majelis bermuzakarah bersama Nabi, bahkan berjihad bersama Nabi. Sudah sepantasnya iman para sahabat hari demi hari sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat hadirin? Walaupun iman sahabat telah sempurna, Nabi katakan, jadidu imanakum, selalu perbaharulah iman-iman kalian. Maka para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana cara kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sampaikan hadirin kepada para sahabat, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Selalu perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Maknanya apa hadirin? Ulama tafsir hadis mengatakan hadirin, aktsiru min qouli la ilaha illallah, selain dizikirkan sebanyak-banyaknya, juga didakwahkan kepada seluruh manusia, terutama yang beragama muslim hadirin. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rizki. Kita sampaikan, kita dakwahkan kepada siapa saja hadirin, terutama anak istri kita, keluarga kita, saudara kita, jiran tetangga kita, dan umat seluruh dunia hadirin. Nabi SAW sampaikan hadirin, maka ketika orang mau meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Para alim ulama mengatakan cara mendapatkan iman. Yang pertama hadirin, selalu mendakwahkan pentingnya iman. Kita dakwahkan kepada siapa saja. Yang kedua hadirin, duduk dalam majelis iman, majelis-majelis yang di dalamnya membicarakan masalah iman, yang membuat iman kita hari demi hari semakin meningkat hadirin. Majelis mana saja kita hadiri hadirin. Dan yang ketiga hadirin, kata alim ulama, cara mendapatkan iman yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hakikat iman. Mudah-mudahan hadirin, khotib yang serba singkat ini hadirin menjadi pelajaran baik bagi kita semua, terutama pada diri khotib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk sama-sama memperbaiki iman-iman kita. Dan kita ketika meninggal dunia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ucapkan kalimah iman, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim.